Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan mulai membahas yang latihan proses costing yang minggu kemarin ya. Baik, yang ditanyakan adalah bagaimana sih kita menyusun laporan harga pokok produksi setiap departemen dan menyajikan jurnalnya serta menentukan laba rugi dalam bentuk laporan laba rugi ya. Di sini diketahui Yongpin Company mengolah produk melalui dua departemen, yaitu Departemen X dan Departemen Y. Nah, di dua departemen itu dia mengolah benang menjadi kain ya, yang sebagian dijual dan sebagian diproses untuk departemen selanjutnya. Untuk selanjutnya diekspor ke negara Singapura. Di sini ada data produksi, ya, bagaimana atau berapa unit yang dimasukkan dalam proses, berapa yang sudah selesai yang akan ditransfer ke departemen berikutnya, dan berapa dalam proses, dan ada tingkat penyelesaian. Serta ada biaya yang dibebankan masing-masing departemen. Baik, sekarang kita akan menyusun yang pertama laporan harga pokok produksi ya, atau laporan biaya produksi. Oke, di sini kita kasih judul ya, laporan biaya produksi. Kemudian kita akan menyusun untuk departemen pertama dulu, yaitu departemen X ya. Dan di sini bisa dicantumkan periodenya, yaitu bulan Januari tahun 2003. Nah, seperti yang sudah Ibu dijelaskan di teorinya, laporan biaya produksi itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, ada yang dinamakan namanya data produksi. Data produksi ini memuat berapa unit produksi yang akan diproduk ya, atau yang akan diproses di dalam proses produksinya sendiri. Nah, di sini data produksi adalah berapa yang dimasukkan dalam proses keseluruhan produksinya, yaitu untuk departemen X sebanyak 50.000 meter ya, atau 50.000 unit. Nah, 50.000 meter. Dari 50.000 meter itu, kita akan identifikasi berapa yang sudah selesai atau yang kita namakan produk jadi. Produk jadinya di sini katanya 45.000 meter, itu produk jadi yang akan ditransfer ke departemen Y atau ke departemen selanjutnya. Dan sisanya adalah produk dalam proses atau produk yang belum selesai di departemen X, yaitu 50.000 dikurangi 45.000 ya, seperti hanya diketahui di sini sebanyak 5.000 meter. Jadi, si data produksi ini harus balance ya. Harus balance di mana yang dimasukkan dalam proses itu harus pas jumlahnya antara produk jadi dan produk dalam proses. Nah, ini merupakan bagian pertama data produksi ya. Kemudian bagian yang kedua adalah untuk biaya yang dibebankan, yang dimana kita akan mencari biaya per unit dari total biaya produksi. Biaya produksi sendiri terdiri dari 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik atau BOP, raw material, direct labor, dan factory overhead. Di sini, total biaya yang dibebankan untuk memproduksi 50.000 meter adalah untuk departemen X, biaya bahan baku sebanyak 25.500.000. Oke, 25.500.000. 25.500.000. Kemudian untuk, di sini bahan baku. Untuk biaya tenaga kerja langsung 36.500.000. Oke. Dan untuk BOP sebanyak 49 juta. Nah, di sini adalah total semua biaya untuk memproduksi 50.000 meter. Kita akan mencari unit cost atau biaya per unit, yang dimana biaya yang dibebankan akan dibagi dengan satuan yang dinamakan unit equivalence. Maka di sini kita bisa menghitung dulu unit ekuivalensi. Unit ekuivalen seperti yang sudah dijelaskan, yaitu unit produk jadi ditambah produk dalam proses yang dikali tingkat penyelesaian. Produk jadinya sendiri sebanyak 45.000 meter, ya, 45.000 meter akan ditambah dengan dalam proses 5.000 meter dikali tingkat penyelesaian. Tingkat penyelesaian untuk biaya bahan baku yaitu di sini diketahui bahan baku sebesar 100%. Berarti kita akan kali dengan 100%. Oke.
Kemudian BTKL, untuk BTKL produk jadinya 45.000 ditambah dengan produk dalam proses 5.000 dikali tingkat penyelesaian BTKL sendiri. Di sini ada biaya konversi 70%. Biaya konversi sendiri adalah BTKL dan BOP. Ya, di sini berarti kita akan kalikan dengan 70%. BOP-nya sendiri juga sama, berarti 45.000 ditambah produk dalam proses sebanyak 5.000 dikali tingkat penyelesaiannya adalah 70%. Oke, maka di sini nanti kita akan hitung ya, berapa unit ekuivalensinya. Oke, berarti kalau kita hitung di sini unit equivalence 5.000 dikali 100% yaitu 5.000 ditambah 45.000 maka akan menghasilkan unit equivalence-nya sebesar sama dengan 50.000 unit. Kemudian untuk yang biaya tenaga kerja, oke, untuk biaya tenaga kerja tentu saja di sini ya 50.000. Untuk biaya tenaga kerja langsung berarti 70% dikali 5.000. Jadi usahakan kita hitung dalam kurung dulu ya. Yaitu sebanyak 3.500 ditambah 45.000. Maka unit ekuivalen sebanyak 48.500. Kemudian untuk BOP kita sama ya. Karena biaya tingkat penyelesaiannya itu sama sebanyak 70%. Maka di sini BOP juga 48.500. Oke, ini unit ekuivalen. Sekarang berarti kita akan mencari unit cost atau biaya per unit. Ya, biaya per unit untuk bahan baku maka dihasilkan dari 25.500.000 ya dibagi dengan unit ekuivalen. Berarti untuk unit cost bahan baku 510. Kemudian rupiah ya ini ya. BTKL berarti 36.500.000 dibagi 48.500. Maka untuk BTKL 752,5773. Kita bisa sesuaikan ya desimalnya. Apakah mau 2 angka di belakang koma, 3 angka atau 4 angka. Yang lebih bagus sih 4 angka di belakang koma. Untuk BOP berarti biaya yang dibebankan dibagi unit equivalence BOP. Maka totalnya 1010,309. Maka di sini kita akan jumlahkan total biaya atau yang dinamakan total cost-nya ya. Oke, total cost dari semua biaya hasilnya adalah 2.272,887. Ini namanya total cost atau total biaya. Nah, ini untuk komponen biaya yang dibebankan ya, komponen yang kedua. Kemudian komponen yang ketiga, kita akan mencari HPP-nya, harga pokok produk ya. Maka di sini ada komponen HPP. HPP terdiri dari 2 ya, yaitu produk jadi kita pisahkan dengan produk dalam proses. Oke. Produk jadi kita pisahkan dengan produk dalam proses. Produk jadinya sendiri sebanyak 45.000 ya, akan langsung dikali dengan total cost atau total biaya yaitu 2.272,887. Ya, maka total biayanya sebanyak 45.000 dikali dengan total biaya ya 2.272,887. Maka hasilnya adalah 102.279.896,9. Sedangkan produk dalam proses ya, produk dalam proses terdiri dari 3 biaya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan BOP. Sekali lagi, produk dalam proses itu harus dikali dengan tingkat penyelesaian. Biaya bahan baku berarti produk dalam prosesnya 5.000 unit dikali tingkat penyelesaiannya 100% ya. Oke, maka menghasilkan 5.000 unit dikali unit cost untuk bahan baku sebanyak 510. Berarti yang ini ya. Maka dalam proses biaya bahan baku adalah 5.000 dikali
Ya, kita 5.000 dikali dengan 510. Maka hasilnya 2.550.000. BTKL juga sama dalam proses 5.000 unit dikali tingkat penyelesaiannya 70%, ya, 70% dikali unit cost untuk BTKL yaitu 752,5773. Maka BTKL dihasilkan sebesar 5.000 dikali 70% itu tadi sebesar 3.500 unit dikali unit cost BTKL. Ya, maka hasilnya 2.634.021. Nah, sedangkan untuk BOP 5.000 dikali sama tingkat penyelesaiannya dengan BTKL 70% dikali unit cost-nya yang berbeda yaitu 1.010,309. Maka dihasilkan dalam proses untuk BOP 5.000 dikali 70% sama dengan 3.500 dikali unit cost BOP ya. Maka hasilnya 3.536.082. Maka total produk dalam proses kita tinggal jumlahkan saja ya 3 biaya ini. Nah, ini HPP dalam proses. Maka HPP untuk 50.000 meter yaitu produk jadi dengan produk dalam proses hasilnya sama dengan produk jadi ditambah produk dalam proses. Nah, ini HPP untuk Departemen X yaitu sebesar 111 juta. Nah, sekarang kita akan menyusun laporan biaya produksi. Oke, laporan biaya produksi untuk Departemen Y ya. Departemen Y sama periodenya Januari tahun 2003. Oke, ya. Di sini kita asumsikan tidak menggunakan metode apa-apa ya. Di sini kan katanya metode average ya, karena kita belum bahas ya metode average, jadi ini metode biasa saja. Kemudian ini sama ada 3 bagian ya, berarti bagiannya data produksi, kemudian biaya yang dibebankan, dan HPP ya, HPP. Data produksi untuk Departemen Y berarti sama dengan Departemen X, berarti ada yang dimasukkan dalam proses, ya kita copy aja, produk jadi dan produk dalam proses. Nah, dimasukkan dalam proses untuk produk Y, yaitu asumsinya produk jadi Departemen X akan menjadi bahan baku Departemen Y. Di sini, produk jadi Departemen X sebanyak 45.000 meter, maka semuanya akan dimasukkan di dalam produk dalam proses Departemen Y. Nah, dari 45.000 meter itu, berapa sih produk jadi? Kita cek di sini. Nah, ini 45.000 meter yang dimasukkan dalam proses. Produk jadinya 30.000 dan produk dalam proses 15.000. Berarti kita di sini akan identifikasi produk jadinya 30.000 unit ya. Dan produk dalam prosesnya adalah 15.000 unit. Nah, seperti ini ya untuk data produksi Departemen Y. Kemudian sekarang kita akan menghitung bagian yang kedua yaitu biaya yang dibebankan untuk Departemen Y. Biaya yang dibebankan untuk Departemen Y. Nah, di sini Departemen Y tidak akan mengenal biaya bahan baku karena bahan baku itu ada Departemen sebelumnya. Nah, karena di sini produk jadi, maka dia disebut dengan harga pokok Departemen pertama atau Departemen X ya. Jadi Departemen Y tidak ada bahan baku. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung dan ada BOP ya. Biaya yang dibebankannya untuk harga pokok Departemen X karena tadi asumsinya produk jadi Departemen X merupakan bahan baku Departemen Y, maka kita ambil sebesar total produk jadi di Departemen X ya, yaitu sebesar 102.279.896,9. Nah, itu ya.
Kemudian yang BTKL kita ambil di soal. Di soalnya 20 ini ya. Berarti BTKL-nya 25.860.000. Kemudian untuk yang BOP kita akan cek 32.900.000. Oke. Ya. Nah, seperti ini untuk biaya yang dibebankan. Kemudian seperti biasa kita akan menghitung masing-masing unit equivalence ya. Unit equivalence untuk Departemen X, BTKL, dan BOP. Unit ekuivalensi. Ya, di sini karena Departemen X sebanyak produk jadi, berarti kita masukin produk jadi Departemen X, yaitu tadi sebanyak 45.000 meter. Ya, berarti kita masukin 45.000. Oke, 45.000 meter. Ya. Kemudian untuk BTKL, berarti produk jadi untuk Departemen Y sebanyak 30.000 ditambah ya produk dalam proses, jangan lupa dikali tingkat penyelesaian. Produk dalam proses Departemen Y sebanyak 15.000 dikali tingkat penyelesaiannya kita akan cek ya sebesar BTKL katanya 40%. Seperti ini ya, ini unit equivalence. Jadi unit equivalence itu adalah unit produk jadi ditambah produk dalam proses yang dikali tingkat penyelesaian. BOP juga sama, produk jadi 30.000 ditambah produk dalam proses 15.000 dikali tingkat penyelesaian untuk BOP di sini 80%. Jadi kalau di sini tidak dicantumkan sebesar biaya konversi ya, tapi dipisahkan. Nah, seperti ini unit equivalence. Maka kita hitung ya. Unit equivalence untuk Departemen X tetap 45.000 ya. 45.000. Kemudian untuk BTKL Departemen Y 15.000 dikali 40% ya, yaitu sebesar 6.000 ditambah 30.000 berarti totalnya 36.000 unit. Untuk yang BOP-nya 15.000 dikali 80% ya. Hasilnya itu ya, kita cek ya, sama dengan 80% dikali 15.000. Nah, hasilnya 12.000 ya, ditambah 30.000 ya, ditambahkan 30.000. Oke. Maka hasilnya 42.000 unit equivalence. Maka unit cost ya, unit cost untuk masing-masing biaya. Untuk harga pokok Departemen pertama adalah total yang dibebankan sebesar produk jadi di Departemen X dibagi produk jadinya sendiri 45.000, hasilnya berarti 2.272,887. Kemudian untuk BTKL 25.860.000 dibagi 36.000, hasilnya segini ya. Kemudian untuk yang BOP total yang dibebankan dibagi unit equivalence. Maka total cost-nya kita jumlahkan saja. Ya. Total cost-nya berarti untuk harga pokok Departemen X, BTKL, dan BOP. Oke, maka total cost-nya 3.774,55. Nah, ini bagian yang kedua. Ya. Sekarang untuk bagian yang ketiga, yaitu perhitungan harga pokok produksi Departemen Y. Terdiri dari produk jadi ya, seperti biasa, produk jadi dan produk dalam proses. Di sini kita bisa pisahkan berapa produk jadi di Departemen X dan di Departemen Y sendiri, tetapi kita juga bisa langsung ditotalkan. Produk jadinya sebanyak 45.000 unit, sebanyak 30.000 unit. Oke, akan langsung dikali dengan total cost yaitu 3.774,553 ya, sama dengan 30.000 dikali 3.774,553. Maka harga pokok produk jadinya yaitu sebesar 113.236.597,9 ya. Nah, sekarang untuk produk dalam proses ya.
produk dalam prosesnya sendiri. Berarti terdiri dari 3 biaya ya, cuma di sini sekali lagi tidak ada bahan baku, tetapi yang ada harga pokok departemen sebelumnya, yaitu departemen X. Kemudian baru di sini BTKL dan BOP. Ya, harga pokok departemen X dalam prosesnya yaitu sebesar 5.000. Nah, tetapi di sini tidak dikali tingkat penyelesaian ya. Langsung dikali unit cost aja sebesar 2.272,887. Jadi tidak dikali dengan tingkat penyelesaian sekali lagi ya. Kemudian untuk yang BTKL untuk departemen Y sama dengan dalam prosesnya itu maaf bukan 5.000 ya. Dalam prosesnya di sini tadi 15.000. Berarti ini 15.000. BTKL baru berarti 15.000. Oke. Dikali tingkat penyelesaiannya 40%. Oke. Dikali unit cost-nya sebesar 718,3333. Oke, untuk yang BOP juga sama, dalam prosesnya adalah 15.000 dikali tingkat penyelesaiannya adalah 80% dikali unit cost-nya sebesar 783,333. Oke, maka kita akan hitung. Oke, di sini nggak pakai sama dengan dulu ya. Oke, kita akan hitung berarti dalam proses untuk harga pokok departemen pertama yaitu 15.000 dikali dengan unit cost departemen pertama yaitu ini ya. Hasilnya ini ya 34.093.299. Kemudian untuk yang BTKL berarti BTKL sama dengan 15.000 dikali 40%, tadi hasilnya 6.000 ya. 6.000 dikali dengan unit cost BTKL-nya sendiri. Maka ini hasilnya 4.310.000. Dan untuk yang BOP, 15.000 dikali 80% itu hasilnya 12.000. Dikali dengan unit cost-nya BOP 783,3333. Ya, maka total dalam proses untuk departemen Y kita akan jumlahkan. HPP-nya berarti segini ya untuk yang 15.000 unit. Maka total HPP untuk 45.000 unit adalah produk jadi ya yang 30.000 unit ditambah produk dalam proses 15.000 unit. Maka hasilnya HPP untuk departemen Y 161 juta ya 39.896,9. Nah, seperti ini cara menyusun bagian A, yaitu laporan biaya produksi untuk departemen Y dan departemen X ya. Jadi ini untuk dua departemen. Sekarang yang bagian B adalah kita akan membuat jurnal ya. Jurnalnya untuk yang proses costing kita akan mulai dari jurnal bagian produksi. Yaitu untuk departemen X dulu ya. Nanti departemen Y-nya silahkan kalian kerjakan. Karena sama saja jurnalnya. Departemen X untuk bagian produksi, di debitnya adalah seperti biasa barang dalam proses biaya bahan baku. Di kreditnya akan muncul barang bahan baku ya, pengurangan bahan baku. Kemudian barang dalam proses BTKL ya. Di kreditnya adalah BTKL-nya sendiri. Kemudian barang dalam proses ya, barang dalam proses BOP. Nah, di kreditnya adalah all rekening di kredit atau berbagai rekening di kredit. Oke. Nah, ini yang kita jurnal adalah sebesar total biaya yang dibebankan ya. Yang dibebankan kita lihat di departemen X, berarti yang ini ya. Yang 25.500.000 untuk bahan baku ya, ini juga sama berarti 25.500.000. Kemudian untuk yang BTKL sama dengan BTKL yang dibebankannya adalah yang ini ya, total biaya yang dibebankan ini ya. Yang kita jurnal adalah total biaya yang dibebankan. Oke. Kemudian untuk yang BOP berarti
yang dibebankannya adalah yang 49 juta. Nah, seperti ini ya jurnal untuk proses produksi, yaitu pemakaian 3 macam biaya. Sekarang untuk jurnal produk jadi, yaitu di debitnya persediaan produk jadi. Oke, di kreditnya barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, dan barang dalam proses BOP. Nah, ini berarti kita akan hitungnya dari barang yang proses biaya bahan baku, produk jadinya tadi kita lihat ya. Nah, berarti dari total ini ya. Kita lihat di data produksi, produk jadinya kan 102.279.896,9 ya. Nah, berarti kita akan rinci, berarti produk jadi 45.000. Untuk bahan baku, kita akan dikali unit cost bahan bakunya sendiri, berarti yang ini ya. Nah, berarti untuk bahan baku, untuk BTKL, produk jadinya 45.000 dikali unit cost BTKL. Oke, berarti yang ini ya, BTKL. Untuk yang BOP, berarti 45.000 dikali dengan untuk unit cost BOP. Ini berarti ya. Oke, maka total produk jadinya adalah yang sebesar HPP. Ya, yaitu yang sudah kita hitung sebesar total keseluruhan adalah yang 102.279.896,9. Kalau kita jumlahkan itu harus balance ya. Coba kita akan jumlahkan ya. Total debit sama kreditnya harus sama. Maaf, zoom ya. Oke, buka. Ini akan harus balance. Balance kan ya? Nah, ini berarti sama dengan yang ini. Yang seperti yang kita hitung di laporan biaya produksi. Sekarang untuk yang kedua, karena punya dalam proses, berarti persediaan produk dalam proses. Ini tinggal kita pindahkan saja yang sudah kita hitung. Berarti barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses BTKL, dan barang dalam proses BOP. Oke, di sini kita kan sudah hitung ya, berarti tinggal dipindahkan saja. Barang dalam proses biaya bahan baku, berarti yang ini. Ya. Kemudian untuk BTKL, berarti totalnya adalah yang sebesar 26 ya. 340 020, terus yang BOP juga sama, totalnya yang sudah dalam proses. Oke. Nah, kalau kita jumlahkan adalah yang sebesar total produk dalam proses. Ada yang ini. Nah, ini jurnal untuk Departemen X. Di Departemen X belum ada jurnal pencatatan HPP, karena dia belum ada penjualan. Nanti HPP yang seperti biasa, cash atau piutang pada penjualan, dan HPP pada persediaan produk jadi, itu adanya di Departemen Y. Berapa sih total penjualannya ya? Nanti kalian di Departemen Y berarti jurnal seperti ini. Ini berarti tidak ada ya. Yang ada adalah jurnal produk jadi ya, produk jadi di Departemen X, kemudian BTKL, BOP ya, kemudian produk jadi di Departemen Y, dan produk dalam proses Departemen Y termasuk jurnal penjualannya. Oke. Nah, untuk ngecek ini benar atau enggak jurnalnya, ini bahan baku harus sama ya, antara produk jadi segini ditambah, nah ini berarti totalnya harus 25.500.000. Sama kan? Kemudian dalam proses juga sama. BTK juga sama. Total produk jadi ditambahkan produk dalam proses, totalnya harus 36.500.000. Sebesar total biaya yang dibebankan. BOP pun demikian. Berarti produk jadi ditambah produk dalam proses, ya hasilnya harus sama 49 juta. Nah, demikian pembahasan tentang proses costing. Ya, apabila ada yang masih kurang dipahami, silakan ditanyakan. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.